Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah, mahasiswa Universitas Serambi Mekah, jurusan Kesehatan Masyarakat, akan melakukan sebuah presentasi mengenai konsep pendidikan dalam Islam. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam presentasi ini saya akan membicarakan tentang pengertian pendidikan dalam Islam, tujuan pendidikan dalam Islam, konsep pendidikan dalam Islam, sejarah pendidikan dalam Islam, serta beberapa ayat yang berhubungan dengan pendidikan dalam Islam. Menurut hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmaninya menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, mendidik, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Apa itu tujuan pendidikan Islam? Yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera manusia sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sejarah pendidikan dalam Islam. Penyelenggaraan pendidikan dalam lintas sejarah Islam telah dimulai oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur ar-rasyidin. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW senantiasa menanamkan kesadaran kepada para sahabat dan pengikutnya akan urgensi ilmu dan senantiasa mendorong para umatnya untuk menuntut ilmu. Periode kejayaan pendidikan Islam yaitu dimulai dengan Daulah Abbasiyah sampai jatuhnya Baghdad. Periode pembaruan pendidikan Islam yang ditandai kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam, seperti institusi pendidikan yang mulai menggunakan sistem pendidikan modern yang baru muncul dengan berdirinya perguruan Al-Azhar di Kairo oleh Bani Fatimiyah pada tahun 972 Masehi. Pada Al-Azhar selain dilengkapi dengan perpustakaan dan laboratorium, juga mulai diberlakukan kurikulum pengajaran. Pada Al-Azhar diajarkan disiplin-disiplin ilmu agama dan juga disiplin-disiplin ilmu umum atau akliyah. Konsep pendidikan Islam yang mengacu kepada ajaran Al-Quran sangat jelas terurai dalam kisah Luqman. Dr. M. Syahid Ahmad Al-Musyayyar menukili beberapa ayat Al-Quran dalam surat Luqman. Beliau mengatakan ada 3 kaedah asasi pendidikan dalam Islam menurut Al-Quran yang dijalankan oleh Luqman kepada anaknya. Kaidah pendidikan yang pertama adalah peletakan fondasi dasar, yaitu penanaman keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelurusan akidah. Kalimat tauhid adalah fokus utama pendidikannya. Tidak ada pendidikan tanpa iman, tidak ada pula akhlak, interaksi sosial, dan etika tanpa iman. Apabila iman lurus, maka lurus pula lah aspek kehidupannya. Sebab iman selalu diikuti oleh perasaan introspeksi diri dan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah kedua dalam pendidikan menurut Luqman adalah pilar-pilar pendidikan. Ia memerintahkan anaknya untuk sholat, memikul tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar, serta menanamkan sifat sabar. Umat Islam telah diistimewakan dengan tugas amar ma'ruf nahi munkar ini melalui firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 110. Kaidah ketiga adalah etika sosial. Metode pendidikan Luqman menumbuhkan buah adab yang luhur serta keutamaan-keutamaan yang tinggi mutunya. Seorang muslim perlu diingatkan untuk tidak boleh menghina dan angkuh. Konsep pendidikan dalam Islam menawarkan suatu sistem pendidikan yang holistik dan memposisikan agama dan sains sebagai suatu hal yang seharusnya saling menguatkan satu sama lain. Pemisahan dan pengotakan antara agama dan sains jelas akan menimbulkan kepincangan dalam proses pendidikan. Agama jika tanpa dukungan sains akan menjadi tidak mengakar pada realitas dan penularan. Sedangkan sains yang tidak dilandasi oleh asas-asas agama dan akhlak atau etika yang baik akan berkembang menjadi liar dan menimbulkan dampak yang merusak.
Al-Quran berkali-kali meminta manusia membaca tanda-tanda alam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang kejadian-kejadian di sekitar kita yang menuntut pemahaman sains atau akal manusia. Karena itu, seorang muslim juga diwajibkan untuk mempelajari sains, karena sains hanyalah salah satu pembuktian kekuasaan Allah di samping ayat-ayat qauliyah. Karena konsep pendidikan dalam Islam menuntut Al-Quran pun tidak hanya berisi materi-materi pendidikan agama saja. Konsep pendidikan Islam menurut Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pendidikan Islam yaitu pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya sesuai ajaran Islam dan dapat menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya. Sedangkan konsep pendidikan menurut Ahmad Tafsir, pendidikan dalam Islam merupakan proses usaha manusia menuju kedewasaan baik secara akal, mental, dan moral untuk menjalankan fungsi kemanusiaan sebagai seorang hamba di depan Khaliknya dan sebagai pemelihara atau khalifah pada semesta. Menurut Endang Saifuddin Ansari, pendidikan Islam sebagai proses bimbingan oleh manusia terhadap jiwa dan raga dengan bahan, waktu, dan metode tertentu disertai evaluasi sesuai ajaran Islam untuk menciptakan pribadi seorang muslim. Menurut Az-Zumari Azra, pendidikan agama Islam adalah suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep pendidikan dalam Islam yaitu Al-Baqarah ayat 129. Ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Ada juga surat Al-Baqarah ayat 51 dan surat Al-Luqman ayat 13. Secara garis besar, nasihat dalam ayat surat Luqman ayat 13 berisi tentang hal-hal berikut. Masalah ketauhidan, yaitu larangan menyekutukan Allah. Kedua, kewajiban anak untuk berbakti kepada ibu bapaknya dengan cara berlaku santun dan lemah lembut. Ketiga, menyangkut misi utama umat manusia, yaitu berupa kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, membangun hubungan manusia dengan melakukan perbuatan baik, sikap dan perilaku dalam pergaulan, serta kesederhanaan dalam berkomunikasi dengan sesama. Isi nasihat keempat di atas mengantarkan pada kejelasan makna bahwa ada patokan fundamental tentang pendidikan dalam Al-Quran. Pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa komunikasi yang berlangsung dalam situasi dialogis antara manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil dalam konsep pendidikan menurut Islam yaitu diarahkan pada upaya menolong anak didik agar dapat melaksanakan fungsinya mengabdi kepada Allah. Seluruh potensi yang dimiliki anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa, dan jasmani harus dibina secara terpadu dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya dengan sesuai ajaran-ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.